Baik para pemirsa, dalam video kali ini kita akan memperlihatkan bagaimana cara melubangi dak keraton. Yang mana hal tersebut sering menjadi pertanyaan dari teman-teman tukang dan juga dari calon pengguna dak keraton tersebut. Dalam melubangi keraton nanti ada dua cara, yaitu dengan menggunakan hulso beton dan kemudian bisa menggunakan mesin gerinda. Dalam mesin gerinda itu yang perlu kita siapkan adalah pisau keramik dan mesin gerinda itu sendiri. Kemudian dalam cara yang pertama, yaitu yang perlu kita persiapkan adalah bur dan mata bur beton, yaitu hulso beton. Hulso beton yang ini berukuran 100 mm. Kalau untuk paralon yaitu untuk paralon 3 inci, 3 in. Yang perlu kita siapkan yaitu hulso beton dan bur itu sendiri. Dan alat pendukung lainnya adalah palu. Palu ini nanti berguna untuk jika kita menggunakan cara yang kedua, nanti untuk membersihkan sisa-sisa dari potongan gerinda. Nanti biasanya untuk mukul perlahan agar bisa dilepas untuk potongan dari gerinda ini. Kemudian penggaris dan juga penajam dari goretan garis tersebut, bisa ballpoint, bisa spidol, bahkan kalau di proyek biasanya bisa juga menggunakan alat-alat tajam, bisa paku atau sebagainya. Dan jangan lupa pakai masker, nanti dalam ngebor pasti ada debu. Dan mohon maaf kali ini tidak menggunakan APD karena tidak di proyek, tidak dalam posisi kerja. Nanti kita menggunakan alat seadanya, yang mana dalam pelubangan dak keraton ini sebenarnya lebih mudah dilakukan jika sudah terpasang di atas. Jadi lebih mudahnya itu jika dilakukan setelah rakitan-rakitan tersebut terpasang di atas. Jadi posisi paralon di mana nanti akan lebih mudah. Setelah dirakit, teman-teman sudah mengetahui posisi pembuangannya di mana, yaitu nanti lebih mudah dalam pengerjaannya. Baik, langsung saja kali ini kita akan memperlihatkan pada teman-teman tukang maupun calon pengguna dak keraton cara melubangi dak keraton. Cara yang pertama akan langsung kita pertunjukkan.
Oke, untuk cara yang pertama itu hasilnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa melanjutkan terus sampai akhirnya tembus ke sini. Nanti akan masuk dan itu sangat mudah. Nanti seperti yang saya katakan dari awal bahwa lebih mudah itu setelah rakitan terpasang di atas. Jadi tidak goyah, terus akan mempermudah kita dalam melubangi keraton. Kemudian untuk meringkas durasi, cara yang kedua yaitu menggunakan mesin gerinda. Nanti kita garis dulu berapa keperluan paralonnya, 10 inci atau 3 inci, nanti kita mal dulu untuk garisnya, kemudian kita potong. Untuk cara ini memang lebih mudah. Yang perlu kita persiapkan adalah mesin gerinda dan mata keramik. Baik, untuk cara yang kedua akan kita perlihatkan. Langkah awal yaitu menggaris keperluan instalasi 3 in atau berapa, kita garis dulu, kemudian kita potong menggunakan mesin gerinda, kemudian dibersihkan dengan menggunakan palu. Cara pertama kita garis dulu berapa keperluannya, misalnya 3 in atau 2 in. Seperti ini. Kemudian kita bisa langsung memotong menggunakan gerinda ini. Juga sudah terpola seperti ini. Secara perlahan kita pukul untuk memperdalam dari potongan tersebut. Bisa juga dibantu dengan betel atau alat bobok, itu lebih mudah. Itu saja, mungkin karena tidak bisa melanjutkan, ini debu dalam gudang para teman-teman tukang, mungkin itu bisa membantu. Dan yang paling mudah yaitu cara yang kedua. Ini tidak harus sampai sini, ini sampai sini bisa nanti, karena ini ada material penyambungnya, plester ataupun keramik nantinya. Tidak perlu, ini bisa kelewat sampai sini, sampai sini. Untuk cara yang kedua ini memang mudah, karena untuk alat mesin gerinda ini teman-teman tukang pasti banyak yang memilikinya. Itu saja yang perlu kita tayangkan dalam video ini. Mohon maaf
tidak bisa melanjutkan yang ini sudah berdebu sekali. Ini nanti untuk cara yang pertama terus saja langsung diperdalam lagi, nanti hasilnya seperti ini, bisa tembus ke bagian belakang. Seperti yang saya katakan tadi, untuk cara yang pertama atau cara yang kedua lebih mudah jika dilakukan setelah keraton terpasang di atas. Jadi lubang instalasinya di mana itu sudah ketahuan, tempatnya di mana. Nanti teman-teman tukang tinggal melubanginya di atas, baik itu menggunakan holso beton tadi maupun dengan menggunakan mesin gerinda ini. Untuk cara yang kedua ini nanti bisa ditambah, yaitu alat bobok, apa itu betel atau apa, untuk membantu palu ini dalam melubangi lubang keraton sampai ke bawah tembus. Baik, itu saja yang bisa kita perlihatkan. Semoga bisa membantu teman-teman tukang maupun calon pengguna dak keraton ini dalam permasalahan melubanginya, yaitu dengan dua cara, yaitu dengan holso beton, dan yang kedua adalah dengan menggunakan mesin gerinda. Terima kasih, itu saja. Selamat bekerja, selamat berkarya. Terima kasih.